Bab 1051, Pembantaian lainnya. Naga darah menyerap energi darah dan menggunakannya untuk tumbuh lebih kuat. Ye Chen tahu bahwa naga darah akan menjadi sangat menakutkan di masa depan. Namun, naga darah membutuhkan kesempatan untuk menyelesaikan transformasinya dan menjadi nyata. Raungan naga terus datang dari dalam tubuh Ye Chen, dan suara berderak pun bisa terdengar. Tuan, serahkan orang-orang ini padaku. Huang Zantian melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Ye Chen melirik Huang Zantian tanpa ekspresi dan mengangguk. Setelah Huang Zantian mendapat izin dari Ye Chen, dia langsung melesat maju. Aura pedangnya mengguncang seluruh lembah, dan kekuatannya tak tertandingi. Semuanya, berlutut atau mati. Sebuah teriakan bergema di seluruh lembah, mengejutkan semua orang. Zantian, kenapa kau bersama Ye Xitian? Ye Xitian membunuh murid-murid keluarga kita. Tanya Huang Wuqiang. Tombak di tangannya bersinar saat rune mengelilingi tombak itu. Tentu saja aku tahu itu, tapi aku sudah mengakui Ye Xitian sebagai tuanku. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah dan serahkan diri padanya. Mungkin aku bisa membuatnya mengampuni nyawamu. Saat Huang Zantian mengatakan ini, semua orang di lembah langsung meledak dalam kegemparan. Menguasai. Tak seorang pun yang menyangka bahwa seorang jenius seperti Huang Zantian yang memiliki status bangsawan, benar-benar mengakui orang gila ini sebagai gurunya. Ini sungguh penghinaan terhadap keluarga Huang. Huang Zantian, banyak murid keluarga Huang mengutuk, kau tidak pantas menjadi tuan muda kami. Beraninya kau mengakui Ye Xitian sebagai tuanmu. Tuan kita adalah klan roh darah. Apakah kau lupa apa yang dikatakan para tetua kepada kita? Huang Zantian, kamu seekor anjing. Huang Zantian, kamu tidak layak menjadi anggota keluarga Huang. Seekor anjing. Huang Zantian mendengus dan berkata dengan marah, jika kamu menjadi anjing sepertiku sekarang, kamu masih bisa hidup. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan hidup. Prestasi guru tidak terduga, dan merupakan suatu kehormatan menjadi anjingnya. Dia melambaikan pedang patah di tangannya. Tubuhnya diselimuti kilau keemasan. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau menyerah? Apakah kau ingin menjadi seekor anjing? Huang Zantian, bermimpilah. Wus, wus, wus. Garis-garis ki pedang dan ki tombak menyapu dengan kekuatan yang mengerikan, jelas bertujuan untuk merenggut nyawa Huang Zantian. Ledakan. Pukulan Huang Zantian menghancurkan serangan itu, dan kemudian dia berbalik dan menebaskan pedangnya ke arah Huang Wuqiang. Di kejauhan, jari-jari Ye Chen membentuk segel dan 5 kultivator alam Daoyuan tingkat 7 tiba-tiba menyerbu ke depan tanpa emosi atau rasa sakit. Mereka sama sekali tidak mundur atau menghindari serangan dan hanya menyerbu ke kerumunan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka telah membunuh 10 jenius alam raja asal dari keluarga Huang. Ye Chen tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan terhadap keluarga Huang. Jika dia tidak menggunakan atau membunuh mereka, mereka mungkin akan digunakan oleh klan roh darah untuk menyakiti seluruh pegunungan Kunlun. Pegunungan Kunlun adalah rumah bagi orang-orang yang dicintainya, begitu pula orang tua dan kerabatnya. Oleh karena itu, Ye Chen tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada pegunungan Kunlun. Kamu Xitian, kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan memperbudak orang-orang keluarga Huang secara paksa. Ye Xitian, kau benar-benar membunuh salah satu anggota sekte Ling Haiku. Kau harus membayar harganya dengan darah. Dalam sekejap, Wanyan Pojun dan seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 8 menyerang Ye Chen pada saat yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Hujan pedang melesat dan melesat di langit bagaikan hujan meteor. Hujan itu sangat mempesona dan indah, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa yang mengguncang langit dan bumi. Ledakan, aura pedang yang menutupi langit turun seperti bintang jatuh. Sungguh mengerikan. Orang-orang ini semuanya merupakan pakar top di luar alam rahasia roh darah, dan menduduki peringkat tinggi dalam peringkat deklarasi surga. Jangan anggap remeh mereka. Pada saat yang sama, serangkaian serangan bertubi-tubi datang ke arahnya, dan gelombang kejutnya saja sudah menyebabkan tanah retak dan meleleh. Berkelompok melawanku. Kau benar-benar sangat menghargaiku. Dulu, aku mungkin sedikit takut. Tapi sekarang, aku ingin bertanya apakah kamu memenuhi syarat untuk menahan tombakku. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. Dia memegang Nine Nether Sky Spear, berbalik, dan menusukkannya dengan ganas. Ujung tombak itu memancarkan kilau biru dingin,
Dan ki tombak yang melesat keluar memancarkan aura yang tak terhentikan yang membuatnya tampak seperti bisa menghancurkan segalanya. Ye Chen kini telah menguasai teknik tombak tiga langit tertinggi yang diajarkan Lin Qingxuan kepadanya, dan dapat menggunakannya sesuka hati. Ini adalah salah satu manfaat dari kemajuan ke alam Daoyuan. Tombak langit 9 meter senantiasa berubah karena menembakkan ratusan helai ki tombak. Gemuruh. Ki tombaknya dengan mudah menghancurkan serangan orang lain, baik itu ki pedang maupun ki pedang. Pada saat yang sama, Wanyan Pojun dan seorang jenius alam Daoyuan tingkat 8 terlempar mundur puluhan meter, batuk darah dan berguling-guling di tanah. Mereka terluka parah. Satu orang dan satu tombak, bertarung melawan dua orang jenius alam Daoyuan tingkat 9 dan satu orang jenius alam Daoyuan tingkat 8, telah melukai ketiganya dengan parah namun tetap selamat. Selanjutnya, ki tombaknya terus menyerbu ke depan. Dua jenius sekte Linghai alam Daoyuan melihat tombak ki datang ke arah mereka. Mereka masing-masing membentuk segel tangan, dan bayangan ilusi raksasa naga biru muncul di belakang mereka. Ini adalah bayangan ilusi yang diciptakan oleh teknik rahasia, tetapi kekuatan mereka cukup bagus. Raungan naga mengguncang langit dan bumi, menyebabkan bebatuan gunung runtuh. Mengaum. Namun, dalam sekejap mata, Gletser ki tombak menghancurkan dua hantu naga biru, dan pada saat yang sama, mengubah dua jenius sekte Linghai menjadi pasta berdarah. Ledakan, ledakan, ki tombak terus-menerus mendatangkan malapetaka di medan perang, membunuh semua jenius alam raja asal dari 3 keluarga. Sekarang, hanya tersisa 27 orang, dan semuanya adalah kultivator alam Daoyuan. Pada titik ini, Ye Chen pada dasarnya adalah penguasa seluruh alam rahasia. Namun, tidak akan mudah menghadapi Tuan Jingsui dan para ahli dari berbagai keluarga besar setelah meninggalkan dunia rahasia. Energi darah di sekitar tubuh Ye Chen makin lama makin kental, sementara energi iblisnya menjadi setebal jubah di sekelilingnya. Bab 1052, menambah jumlah. Pada saat ini, Huang Wuqiang sedang bertarung melawan Huang Santian, sementara Wanyan Pojun dan beberapa jenius alam Daoyuan tingkat 8 terluka parah. Tidak bagus. Dao macam apa yang digunakan Ye Xitian? Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator alam Daoyuan. Kekuatannya setara dengan seorang ahli alam kaisar tertinggi di alam Daoyuan. Bagaimana mungkin? Dengan harga yang harus dibayar dengan luka-luka yang diderita Huang Santian, Huang Wuqiang memaksa dirinya keluar dari pertempuran dan menuju ke barat. Ia baru saja melarikan diri sejauh 1000 meter ketika ia terdorong mundur oleh untaian pedang ki yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh formasi pedang Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Huang Wuqiang terus menyerang formasi pedang yang telah disiapkan Ye Chen, namun bukan saja dia gagal menghancurkannya, tetapi dia malah terluka karenanya. Ketika dia melihat kembali situasi di lembah, ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami memiliki banyak ahli, tapi Ye Xitian dan keenam pengkhianat itu membuat kami menjadi seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Huang Wuqiang menyaksikan Huang Santian dan 5 budak lainnya menyerang murid-murid sekte Linghai dan sekte Lun Qiang. Karena para kultivator dari kedua sekte tersebut sudah terluka parah, sementara kekuatan tempur Huang Santian masih di puncaknya, menghadapi mereka sama sekali tidak sulit. Kelima budak itu tidak merasakan sakit apapun dan melukai puluhan jenius alam Daoyuan. Sekarang, hampir tidak ada seorang pun yang dapat berdiri. Sekalipun dia sendiri berdiri, yang ada dalam hatinya hanyalah rasa takut. Huang Wuqiang yakin bahwa begitu Ye Xitian meninggalkan alam rahasia roh darah, seluruh pegunungan Kunlun akan dilanda kekacauan. Jika keluarga dan kekuatan teratas di pegunungan Kunlun tahu apa yang telah dilakukan Ye Xitian di alam rahasia roh darah, reaksi pertama mereka adalah membunuhnya. Sebelumnya, Ye Xitian pernah menghancurkan beberapa sekte, namun dia bukanlah ancaman bagi sekte-sekte teratas, namun sekarang Ye Xitian telah mencapai alam Daoyuan dan memiliki kekuatan ahli alam kaisar tertinggi, hal ini akan berubah. Monster tua itu akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan Ye Xitian. Di alam mistik, ada 3 ahli alam Daoyuan tingkat 9. Selain Huang Wuqiang, 2 lainnya terluka parah. 5 ahli alam Daoyuan tingkat 8 dan 7 ahli alam Daoyuan tingkat 7 semuanya juga terluka. 7 orang jenius alam Daoyuan tingkat 6 yang tersisa dari 3 sekte juga tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ledakan. Dengan suara keras, salah satu budak terbunuh.
Huang Suejun telah terbunuh oleh usaha gabungan semua murid Sekte Lun Qiang dan Sekte Linghai. Tubuhnya telah diledakkan. Akan tetapi, keempat budak lainnya menyerang mereka dengan ganas dan membunuh lebih banyak lagi dari mereka. Dua orang jenius alam Daoyuan tingkat 6 dari keluarga Huang terbunuh secara berurutan. Pertarungan terus berlanjut, dan segala macam kekuatan dan serangan memenuhi udara. Pemandangan itu luar biasa dan tragis. Ye Chen, yang melayang di udara, memandang ke bawah ke seluruh pemandangan seperti dewa iblis. Pada saat ini, Huang Wuqiang telah lama kehilangan keinginannya untuk bertarung. Ye Xitian, apa yang harus kulakukan agar kau berhenti? Dia menatap Ye Chen dengan lemah. Kau pasti tahu jawabannya dengan sangat baik. Ujung-ujung jari Ye Chen berputar dengan kilatan cahaya surgawi yang menyilaukan. Dia melukai dua orang jenius keluarga Huang alam Daoyuan tingkat 8 dengan parah. Matanya yang menakutkan menatap ke arah kerumunan saat dia berkata perlahan, kalian orang-orang dari 3 sekte. Jika kau menyerah dan menandatangani kontrak perbudakan, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika kau tidak menyerah, aku akan membunuhmu sampai jiwamu hancur. Menyerah, menandatangani kontrak perbudakan. Hanya mereka yang berada di atas alam Daoyuan tingkat ke-6 yang memenuhi syarat untuk dipilih oleh Ye Chen. Bahkan jika para jenius lainnya ingin menyerah, dia tidak akan menerima mereka. Mereka terlalu lemah dan tidak berguna. Tuan Ye, saya menyerah. Aku menyerah. Seorang jenius alam Daoyuan tingkat 7 dari Sekte Linghai membuang pedangnya dan berlutut di tanah. Sambil bersujud, dia berpikir, selama aku masih hidup, tiada hal lain yang berarti. Mengingat kekuatan Ye Xitian, melawan sama saja dengan mencari kematian. Aku akan melayani senior Ye selama sisa hidupku. Saya juga bersedia menyerah. Saya menyerah. Saya juga bersedia menyerah dan melayani senior Ye selama sisa hidup saya. Seketika, 10 orang jenius menyerah. Para kultivator alam Daoyuan yang tersisa dari Sekte Linghai dan Sekte Lun Qiang, selain Wanyan Pojun, semuanya berlutut di tanah dan menyerah. Tetesan esensi darah mereka muncul, dan Ye Chen melepaskan esensi darahnya sendiri untuk menyelesaikan kontrak. Pada saat yang sama, dia menghapus kesadaran mereka dan mengarahkan mereka melawan mereka yang tidak menyerah. Tiba-tiba, keseimbangan pertempuran beralih ke pihak Ye Chen. Ye Chen sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Meskipun keluarga Huang tidak memiliki garis keturunan klan roh darah, semua orang yang hadir akan berdiri di pihak klan roh darah jika mereka memiliki kesempatan. Tidak ada alasan mengapa orang-orang ini tidak boleh dimusnahkan. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh marah yang bergema di angkasa. Dasar, kami adalah pelayan klan roh darah yang mulia. Bagaimana kami bisa berlutut di hadapan sampah seperti itu? Aku tidak akan menyerah, atau aku akan. Seorang jenius dari keluarga Huang sangat marah saat dia mengacungkan tombaknya. Esensi darahnya melonjak saat dia menyerang. Dia adalah seorang jenius alam Daoyuan tingkat 8 dan daunnya terwujud di belakangnya, melepaskan gelombang aura dingin yang langsung berubah menjadi pedang es yang memenuhi langit. Ye Chen melirik ke arah si jenius keluarga Huang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beberapa detik kemudian, dia mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah pria itu, melepaskan untaian tajam ki pedang yang melesat melintasi langit. Suara mendesing. Sebelum si jenius keluarga Huang sempat bereaksi, dia sudah berubah menjadi pasta berdarah. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Mendesis. Kerumunan lainnya terkesiap. Dia terbunuh dengan mudah. Apa gunanya melawan? Seketika, suara dentingan logam terdengar. 9 jenius keluarga Huang lainnya melemparkan pedang mereka dan berteriak pada Ye Chen, kami bersedia menyerah. Kami akan menjadi budak atau pelayanmu selama kamu membiarkan kami hidup. Kami bisa melayani Anda dan berjuang untuk Anda. Terimalah kami. Ye Chen segera melepaskan esensi darahnya dan menyatukannya dengan esensi darah mereka. Dia menandatangani kontrak perbudakan dan memusnahkan kesadaran mereka, mengubah mereka menjadi mesin pertempuran tanpa pikiran. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpikir dan hanya akan bertarung demi Ye Chen. Sekarang dia punya total 23 budak yang tidak punya pikiran. Bab 1053, Menyelesaikan Alam Rahasia. Menyerah. Aku sudah menyerah pada Ye Xitian. Setelah melihat semua ini, apakah kamu yakin masih ingin melawan? Huang Zantian tiba-tiba melancarkan pukulan yang memaksa Wanyan Pojun mundur. Kalian semua akan dibunuh oleh tuanku,
jadi mengapa kalian masih bertarung? Cepatlah menyerah. Jika bukan karena tuanku menghargai bakat, dia pasti sudah membunuh kalian sejak lama. Huang Zantian menatap Ye Zitian dengan hormat dan berkata, Tuan, mohon tunggu. Saya pasti akan mengalahkan ketiga orang ini hingga menyerah. Tidak perlu. Ye Chen melangkah maju dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Saat dia menarik dan mengembuskan napas, energi iblisnya melonjak. Tatapannya menyapu Wanyan Pojun, Huang Wuqiang, dan jenius lainnya. Jika kalian bisa menahan salah satu seranganku, kalian bisa pergi. Tentu saja, jika kau tidak bisa menghentikannya, aku akan membunuhmu. Mendengar ini, Wanyan Pojun tercengang. Pandangannya pada Ye Chen berubah. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana dia bisa menangkis serangan ahli seperti itu? Apakah ada pilihan ketiga? Tanya Wanyan Pojun. Dia menatap Ye Chen, menunggu jawabannya. Pada saat ini, Huang Wuqiang terdiam. Dia dengan hati-hati mengamati Huang Zantian. Dia memahami pria ini. Huang Zantian selalu bersikap sombong di keluarga Huang, tetapi yang sebelumnya sombong ini sekarang menyanjung orang luar. Dia pasti menyaksikan kekuatan Ye Zitian dan menyerah. Orang gila ini bagaikan mimpi buruk. Meskipun Ye Zitian memberi mereka dua pilihan, dia tahu hanya ada satu. Akan tetapi, untuk bisa mengikuti orang sekuat Ye Zitian, jika Ye Zitian menang pada akhirnya, itu akan menjadi hasil yang mulia. Di masa depan, saat Ye Zitian berkuasa di dunia, dia juga bisa berdiri di samping dan menikmati kejayaan. Pilihan ketiga, ekspresi Ye Chen tenang dan tidak terbaca. Pilihan ketiga adalah menyerah dan menerima kontrak perbudakan. Huang Wuqiang menarik napas dalam-dalam dan berteriak, Aku, Huang Wuqiang, bersedia melayani Ye Zitian sebagai tuanku. Aku juga bersedia menjadi budak seumur hidup dan melayani senior Ye. Aku akan selalu setia dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika aku mengkhianatimu, jiwaku akan hancur. Wanyan Pojun menarik napas dalam-dalam. Dengan air mata di matanya, dia berteriak, Aku, Wanyan Pojun, akan melayani senior Ye sebagai tuanku. Aku juga bersedia menjadi budak seumur hidup. Aku akan melayanimu dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika aku mengkhianatimu, aku akan disambar petir dan jiwaku akan hancur. Setelah mengatakan itu, mereka berdua masing-masing mengeluarkan setetes esensi darah. Ye Chen juga melepaskan dua tetes esensi darah dan menyatu dengan esensi darah mereka, membentuk dua kontrak budak. Sejak saat itu, Huang Wuqiang dan Wanyan Pojun adalah budak Ye Chen, dan hidup mereka ada di tangannya. Jika masalah ini menyebar ke dunia luar, pasti akan menimbulkan kegemparan besar mendengar bahwa kedua jenius tak tertandingi ini bersedia menjadi budak. Ye Chen sekarang memiliki 3 budak Daoyuan tingkat 9 di bawahnya. Mereka adalah Huang Zantian, Huang Wuqiang, dan Wanyan Pojun. Ketiganya cukup kuat untuk menghancurkan sekte kecil yang tidak memiliki ahli alam kaisar tertinggi. Ye Chen menatap langit. Garis-garis telah muncul di penghalang formasi alam rahasia roh darah. Mungkin akan segera dibuka kembali. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Han Daoshan dan tetua lainnya saat mereka melihatnya. Wanyan Pojun melihat bahwa Ye Chen sedang memikirkan sesuatu dan segera menghampiri Ye Chen. Dia bertanya dengan penuh semangat, Guru, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kemanapun Anda ingin saya pergi, saya tidak akan menoleh ke belakang. Ye Chen melirik Wanyan Pojun. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap penyanjung semacam ini. Namun, dia melihat ke arah kediaman Han Yun dan berkata langsung, ikuti aku. Ya, Guru. Huang Zantian dan yang lainnya berdiri dan menundukkan kepala. Bersama dengan 23 budak lainnya, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti Ye Chen langsung ke kediaman Han Yun. Alam rahasia roh darah awalnya dipenuhi dengan ramuan spiritual, harta karun alam, dan sebagainya. Itu adalah alam rahasia yang digunakan oleh berbagai sekte dan keluarga besar untuk menumbuhkan para jenius untuk melawan klan roh darah. Tentu saja, itu hanya tujuan di permukaan. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengisi kembali ratusan ahli alam kaisar tertinggi sesegera mungkin untuk mempersembahkan mereka sebagai upeti kepada klan roh darah. Namun, sekarang hal itu tidak mungkin terjadi berkat Ye Chen. Pegunungan Kunlun tidak akan mampu mengirimkan cukup banyak ahli alam kaisar tertinggi kali ini. Ada banyak kultivator jahat dan jenius dari berbagai sekte yang telah memasuki alam rahasia roh darah kali ini, namun pada akhirnya,
hanya sedikit yang masih hidup, dan di antara mereka yang masih hidup, sebagian besarnya berada di bawah kendali atau perintah Ye Chen. Di kediaman Han Yun telah dengan paksa keluar dari alam rahasia roh darah dan berangkat mencari beberapa keluarga kuno terlebih dahulu untuk berdiskusi dengan teman-teman lamanya tentang cara melawan klan roh darah dan menyatukan pegunungan Kunlun. Ye Luo berdiri di tengah halaman dan mondar-mandir. Akhir-akhir ini, dia bisa merasakan semacam kekuatan terpendam yang mendidih dalam tubuhnya. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergema dalam pikirannya, membuatnya sangat kesal. Di dunia ini, selain gurunya, satu-satunya orang yang dia percaya adalah Ye Chen. Akan tetapi, Tuan Ye belum muncul, jadi dia khawatir terjadi sesuatu. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berdiri, menatap sekelompok sosok yang mendekat di kejauhan. Pemimpinnya adalah Ye Chen. Tuan Ye sudah kembali, tapi mengapa ada begitu banyak orang yang menemaninya? Dia melompat keluar dan berteriak, "Tuan Ye!" Banyak kultivator nakal mendengar teriakan Ye Luo dan mendongak. Ketika mereka melihat sekelompok orang, salah satu dari mereka berseru, "Tidak bagus. Keluarga Huang juga ada di sini." Apa? Orang-orang dari keluarga Huang. Keluarga Huang. Saudara-saudara, serang. Dalam sekejap, puluhan kultivator alam raja asal dari aula kegelapan mengepung mereka. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak benar. Semua anggota keluarga Huang berdiri di samping kepala balai. Entah bagaimana, sepertinya mereka sudah menjadi bawahan kepala balai. "Tuan Ye, siapa mereka?" tanya Ye Luo. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pipinya yang polos dan imut sebelum menarik tangannya dengan gembira. Tatapannya jatuh pada Huang Santian dan yang lainnya. Dia menjelaskan, "Huang Santian, Huang Wuqiang, Wanyan Pojun, dan yang lainnya sekarang berada di bawah komandoku." Apa? Kedua pemimpin keluarga Huang benar-benar telah menjadi pelayan kepala balai. Murid tertua Sekte Linghai telah menjadi budak kepala balai. Bagaimana ini mungkin? Juga, murid tertua dari Sekte Lun Qiang juga merupakan budak dari kepala balai. Zhou Yan, Gu Tian, Nangu, dan yang lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri sambil memandang segala sesuatu dengan rasa tidak percaya. Huang Santian, Huang Wuqiang, Wanyan Pojun. Mereka semua adalah jenius alam Daoyuan tingkat 9, namun mereka semua telah ditundukkan oleh Hall Master dan menjadi budaknya. Hall Master terlalu kuat. "Tuan, di mana para jenius keluarga Huang lainnya? Ketua Aula, di mana yang lain dari Sekte Linghai dan Sekte Lun Qiang?" Ye Luo dan Ye Lingling membelalakan mata mereka dan melihat ke belakang, tetapi mereka tidak melihat orang lain. "Aku sudah membunuh orang-orang itu," kata Ye Chen dengan tenang. "Adapun mereka, karena tingkat kultivasi mereka lumayan, aku menerima mereka sebagai budak. Meskipun mereka juga akan bergabung dengan Aula Kegelapan, mereka adalah orang berdosa. Kau tidak perlu takut pada mereka." Bab 1054, Pertemuan Strategi. Di dekatnya, Han Tian mendengar kata-kata Ye Chen dan sangat ketakutan. Siapa yang mengira bahwa para ahli seperti itu akan menjadi budak Ye Xitian? 3 ahli alam Daoyuan tingkat 9, dan bahkan 7 ahli alam Daoyuan tingkat 8. Untungnya, dia tidak memilih untuk melawan Ye Xitian, atau dia akan berakhir berada di antara barisan mereka. Ye Xitian jangan terprovokasi. Setelah meninggalkan alam rahasia, dia harus segera memberitahu kepala keluarga. Ye Lingling menelan ludah dan berkata dengan gembira, "Ketua Aula, ada begitu banyak budak. Aula Kegelapan pasti akan makmur di pegunungan Kunlun." Tentu saja, Ye Chen menyerahkan 10 budak kepada Ye Lingling dan memberi instruksi, "Aku akan menyerahkan budak-budak ini kepadamu. Mereka semua adalah kultivator alam Daoyuan tingkat ke-6 atau ke-7, dan seharusnya cukup untuk membantumu menangani banyak hal. Setelah kita meninggalkan alam rahasia roh darah, aku akan memintamu untuk beroperasi secara rahasia sehingga kamu dapat memperluas dan menyelesaikan misi Aula Kegelapan." "Misi? Misi apa?" tanya Ye Lingling sambil menunjukkan ekspresi bertanya. Dia menatap Huang Santian dan yang lainnya yang berdiri di samping dan bertanya dengan lembut, "Mungkinkah kepala balai ingin menggunakan orang-orang ini untuk menangkap para jenius dari berbagai keluarga besar? Atau haruskah saya katakan, membunuh tokoh-tokoh penting dari berbagai keluarga besar?" "Tidak. Aku harap kamu bisa secara diam-diam mencari tahu keluarga dan sekte mana yang telah bergabung dengan klan roh darah," kata Ye Chen dengan ekspresi ganas di wajahnya.
Klan Roh Darah telah menindas pegunungan Kunlun selama 3.000 tahun, dan keluarga Huang bukanlah satu-satunya yang mengkhianati mereka. Lebih jauh lagi, kekuatan pengkhianat lainnya mungkin bahkan lebih mengerikan daripada keluarga Huang. Para vampir yang bersembunyi dalam kegelapan ini menghisap pegunungan Kunlun sedikit demi sedikit hingga kering. Ketua Balai, kalau begitu, saya khawatir banyak sekte dan keluarga bangsawan telah bergabung dengan klan Roh Darah. Ye Lingling sedikit khawatir. Tentu saja tidak menjadi masalah untuk membersihkan sekte dan klan kecil yang mengkhianati kita, tetapi untuk keluarga besar seperti keluarga Huang, mungkin akan sedikit sulit. Namun, selama kepala balai memberi perintah, saya pasti akan melakukannya. Ye Chen menepuk bahu Ye Lingling dan tersenyum. Jika kamu berurusan dengan keluarga Huang, lalu dengan siapa aku harus berurusan? Bukan seperti ini cara kerjanya. Kau pasti tahu bahwa ada beberapa kekuatan di pegunungan Kunlun yang mengkhianati pegunungan Kunlun, sama seperti keluarga Huangmu, kan? Tanyanya pada Huang Zantian. Tuan, ini, saya tidak yakin, tetapi selama bertahun-tahun, beberapa keluarga telah mengembangkan hubungan dekat dengan keluarga Huang. Saya tidak sengaja menguping pembicaraan antara ayah saya dan beberapa orang tentang klan Roh Darah. Aku akan segera menuliskan nama-nama keluarga ini untukmu. Huang Zantian tampak tulus. Dia tahu bahwa pisau jagal Ye Chen akan diarahkan pada keluarga pengkhianat lainnya. Dia segera mengambil keputusan. Karena aku sudah menjadi budak Tuan. Aku akan melakukan apapun yang Tuan inginkan, termasuk membunuh leluhur keluarga Huang. Tapi aku tidak yakin apakah aku bisa membunuhnya. Hidupku sekarang ada di tangan majikanku, jadi aku harus memberikan lebih banyak kontribusi supaya dia bisa melihat nilai keberadaanku dan aku bisa meraih bantuannya. Suara mendesing. Huang Zantian mengeluarkan pena, mengambil selembar kertas dari tangan Hantian, dan mulai menulis. Luangkan waktu untuk menulis. Kita akan membicarakannya malam ini. Ye Chen kemudian membawa semua orang ke ruangan lain. Mereka membentuk formasi kedap suara dan memulai pertemuan rahasia. Pertemuan strategi akan segera dimulai. Pertemuan ini sangat mirip dengan saat Ye Chen mendirikan Heavenly Justice Group di River City. Dia mengumpulkan semua karyawan di atas level manajer untuk membahas strategi mencaplok dan menggerogoti perusahaan lain. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa Aula Kegelapan sekarang menjadi perusahaan Ye Chen, sementara keluarga dan sekte lain menjadi perusahaan musuh. Dunia bisnis dahulu bagai medan perang, kini dunia budidaya menjadi medan perangnya. Kepala balai. Semua orang berdiri dan menangkupkan tangan mereka sebagai tanda memberi salam. Duduklah. Pertemuan ini diadakan untuk memutuskan arah strategi Aula Kegelapan kita, kata Ye Chen sambil duduk di kursi utama di meja. Saya yakin Ye Lingling telah memberitahu Anda tentang klan Roh Darah dan situasi sekte-sekte utama di pegunungan Kunlun, itulah sebabnya saya akan langsung ke bagian yang paling penting. Ye Lingling, Ye Luo, Gu Tian, Nan Gu, Zhou Yan dan 5 orang lainnya mendengarkan sambil mencatat. Mereka tahu betul bahwa kata-kata Master Aula akan menentukan seluruh situasi di pegunungan Kunlun. Tatapan mata Ye Chen menyapu kerumunan. Awalnya, Aula Kegelapan adalah kekuatan tersembunyi. Namun, situasi di pegunungan Kunlun berbeda dengan Huaxia. Saya bermaksud membagi Aula Kegelapan menjadi 2. Salah satunya akan tetap menjadi Aula Kegelapan, dan yang lainnya akan menjadi Aula Cahaya. Adalah tugas Aula Kegelapan untuk terus bersembunyi dan menyingkirkan semua hambatan eksternal bagi Aula Cahaya. Pada saat yang sama, Ye Lingtian akan memimpin 5 budak Daoyuan tingkat 7 dan 5 budak Daoyuan tingkat 8 untuk mencaplok dan menghancurkan sekte dan keluarga yang telah berjanji setia kepada klan Roh Darah. Mereka yang bersedia menyerah dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat dibawa kembali ke Aula Kegelapan untuk menandatangani kontrak budak denganku. Sedangkan untuk Aula Cahaya, mereka akan bertindak secara terbuka, dan akan bekerja sama dengan sekte dan keluarga yang belum bergabung dengan klan Roh Darah. Aku akan meminta Han Yun dan Lembah Ramuan Suci untuk membantu Aula Cahaya. Sekarang, jika Anda punya pertanyaan, tanyakan saja. Apa yang harus kita lakukan jika ada ahli alam kaisar tertinggi di sekte yang dipimpin oleh Aula Kegelapan? Zhou Yan adalah orang pertama yang berdiri dan mengajukan pertanyaan. Pergilah ke Lembah Ramuan Suci dan mintalah bala bantuan. Namun, jika musuh terlalu kuat, aku akan mengambil tindakan sendiri, seperti yang kulakukan terhadap keluarga Huang.
Tanggung jawab Aula Kegelapan adalah untuk menghadapi mereka yang berada di bawah alam kaisar tertinggi, Ye Chen menjelaskan. Baik, Kepala Balai. Siapa target kita? Ye Lingtian berdiri dan bertanya, sekte mana yang menjadi target kita? Huang Zantian sudah menuliskan target kita, kata Ye Chen sambil mengambil kertas dari Huang Zantian dan berkata dengan tenang, Huang Zantian, kamu boleh pergi. Baik, Tuan. Huang Zantian berkeringat deras dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap mata Ye Chen. Dia berlari keluar dengan cemas. Aura mencekik Ye Chen terlalu kuat. Ye Chen mengambil selembar kertas dan sedikit terkejut. Selain keluarga Huang, ada juga keluarga Cui, keluarga Wang, dan keluarga Sangguan. Ye Chen tidak tahu banyak tentang ketiga keluarga ini, tetapi dia pernah mendengar bahwa mereka dianggap sebagai keluarga kuat di pegunungan Kunlun. Lebih jauh lagi, Huang Zantian juga telah menuliskan nama 5 sekte. Kelima sekte ini adalah Sekte Linghai, Sekte Lun Qiang, Sekte Qian Phoenix, Sekte Juewu, dan Sekte Haiti. Bab 1055, dikepung. Tampaknya ada lebih dari beberapa sekte dan kekuatan yang telah bergabung dengan klan roh darah, yang membuat segalanya lebih menantang. Di antara mereka, Sekte Qian Phoenix dan Sekte Juewu merupakan dua sekte besar yang menjadi musuhnya di kompetisi antar jenius. Saat itu, tanpa bantuan Luo Yao, Ye Chen tidak akan bisa melarikan diri. Selain 9 kekuatan ini, ada juga 21 sekte dan keluarga kecil lainnya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki ahli alam kaisar tertinggi. Setelah kita meninggalkan alam rahasia, kamu akan mengambil 10 budak dan membunuh semuanya. Ye Chen memandang Ye Lingling dan yang lainnya saat dia mengatakan ini. Aku akan pergi ke kota Qianjue terlebih dahulu dan berurusan dengan kedua sekte ini, katanya setelah terdiam sejenak. Pertemuan sudah selesai. Gu Tian, Nangu, Zhou Yan, dan yang lainnya akan dipindahkan ke Aula Cahaya, yang akan dipimpin oleh Ye Luo. Dia juga akan mengendalikan 13 budak lainnya dan akan memimpin para pembudidaya nakal yang bergabung dengan kita. Berusahalah sebaik mungkin untuk memperluas kekuatan kalian. Ye Chen menyerahkan 23 budak yang kesadarannya telah dihapus kepada mereka. Baik, Kepala Balai. Kami akan pergi. Zhou Yan, Ye Lingling dan yang lainnya pergi satu demi satu. Ye Chen menyesap tehnya dan merenungkan situasi di depannya. Wilayah keluarga Huang juga dekat dengan kota Qianjue. Di makam Samsara, Sue Qiye juga menunjukkan bahwa kediaman Kaisar Pedang berada di luar kota Qianjue. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Sementara dia mencari kediaman Kaisar Pedang dan Pedang, dia juga akan berurusan dengan Tuan Jingsui untuk menyelesaikan masalah. Tanggal yang disepakati semakin dekat. Namun, sebelum itu, dia harus melakukan perjalanan ke Menara Inti dan berhadapan dengan Master Alkimia Xingtian. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, saatnya untuk kembali dan melunasi hutangnya. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum mereka meninggalkan alam rahasia roh darah. Lembah ramuan suci berkumpul dan datang ke wilayah keluarga Han. Mereka bergabung dengan Zhou Yan, Ye Luo, dan yang lainnya dari Aula Cahaya, dan berkultivasi sambil mendiskusikan rencana masa depan. Sekarang, seluruh lembah ramuan suci adalah apotek Ye Chen. Jika seseorang terluka, mereka akan pergi ke lembah ramuan suci. Jika mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka, mereka akan pergi ke lembah ramuan suci juga. Kebetulan, para ahli alam kaisar tertinggi lainnya di alam rahasia roh darah tampaknya telah dipanggil oleh Han Yun dan pergi ke tempat lain. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Han Daoshan berdiri berjaga di pintu masuk alam rahasia dengan tangan di belakang punggungnya. Uji coba alam rahasia akan segera berakhir. Bagaimana dengan hal-hal yang aku minta untuk kamu persiapkan? Kepala keluarga, semuanya sudah siap. Seorang murid keluarga Han maju ke depan dan melaporkan, 300 murid alam raja asal tingkat 9, dan aku juga telah mengirim tim penegak hukum yang terdiri dari 15 orang, semuanya adalah ahli alam Daoyuan. Juga, 3 tetua penegak hukum alam kaisar tertinggi tingkat pertama telah tiba. Bagus. Han Daoshan berkata dengan dingin, Ye Xitian, kau ingin membunuhku setelah keluar dari alam rahasia roh darah. Namun, hari ini yang akan mati adalah kau, bukan aku. Aku punya cukup banyak orang untuk mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Tapi kuharap anak ini sudah mati di dalam. Kalau tidak,
keadaan mungkin akan sulit untuk batas waktu 100 tahun. Kamu si Tian. Dia hanya seorang junior di peringkat deklarasi surga. Apakah dia pikir dia bisa melawan keluarga Han? Tidak ada seorang pun yang mampu menyinggung keluarga Han. Kepala keluarga. 3 tetua penegak hukum alam kaisar tertinggi tingkat pertama menangkupkan tangan mereka dan memberi salam pada Han Daoshan. Aku tidak tahu tentang ini. Apakah kita semua dikerahkan hanya untuk membunuh seorang junior? Tanya salah satu tetua berjubah merah, junior macam apa dia? Apakah dia pantas menghadapi semua kesulitan ini? Benar sekali. Jajaran ini cukup untuk menghadapi beberapa ahli alam kaisar tertinggi tingkat kedua. Aku memanggilmu ke sini untuk menghadapi kecil itu, kata Han Daoshan dingin, orang ini sangat aneh dan pandai bersembunyi. Karena itu, aku memanggilmu ke sini dan membentuk formasi untuk menghadapinya. Dan, kecil ini bernama Ye Sitian. Kamu Sitian, tidak pernah mendengar tentang dia. 3 tetua alam kaisar tertinggi tercengang dan menggelengkan kepala. Sepertinya seorang tokoh junior yang bahkan belum pernah kita dengar namanya layak mendapatkan perhatian pemimpin klan, kata seorang tetua berjubah biru, itu sedikit mubazir. Tentu saja, aku harap itu tidak akan diperlukan, tapi aku tidak mau mengambil risiko. Ye Sitian cukup terkenal di kalangan generasi muda. Meskipun dia hanya seorang junior di alam raja asal, ada alasan lain untuk pengaturanku. Tatapan Han Daoshan menyapu pegunungan di kejauhan. Dia melihat ke sekeliling pada ribuan pembudidaya nakal. Aku akan menguliti kecil itu hidup-hidup dan menunjukkan kepada semua orang apa konsekuensi dari menyinggung keluarga Han. Dia berpikir dalam hati, Ye Sitian. Aku tidak percaya kau akan bisa lolos dari genggamanku kali ini. Wus, wus. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup melintasi pintu keluar alam rahasia roh darah. Semua orang tahu bahwa ini adalah tanda bahwa ujian di alam rahasia roh darah telah berlalu, dan para jenius akan segera keluar. Suara mendesing. Han Tian adalah orang pertama yang melompat keluar. Dia menatap pemandangan di depannya dan bertanya dengan bingung, Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Minggir. Han Daoshan menarik Han Tian ke samping. Ini sudah dipersiapkan khusus untuk menghadapi kecil Ye Sitian. Aku akan mengulitinya hidup-hidup hari ini untuk melampiaskan kebencianku. Pergi sekarang. Tunggu, Ye Sitian. Tidak, Han Tian tertegun. Rambutnya berdiri tegak saat dia meneriakkan ini. Aku tidak butuh masukanmu saat aku melakukan sesuatu. Pergilah. Han Daoshan mendorong Han Tian dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kamu mungkin teman Ye Sitian, tetapi Ye Sitian mengancam keluarga Han saat dia masuk. Apapun yang terjadi, dia harus mati. Ini menyangkut martabat keluarga Han, jadi jangan pernah berpikir untuk membela Ye Sitian. Bicaralah untuk Ye Sitian. Ayah, ada sesuatu. Suara itu berhenti tiba-tiba. Sebelum Han Tian bisa menyelesaikan kalimatnya, Han Daoshan telah membekukan tubuhnya dan menyegel suara dan kultivasinya. Wajah Han Tian dipenuhi dengan kemarahan. Dia mencoba menyelamatkan ayahnya dan keluarga Han. Membunuh Ye Sitian. Dengan susunan pemain yang sedikit itu. Apakah kamu bercanda? Alam Raja Asal, Alam Daoyuan, dan 3 kultivator alam kaisar tertinggi. Apakah itu sangat mengagumkan? Melawan orang lain mungkin saja, tapi mereka melawan Ye Sitian. Bab 1056, Konyol. Han Tian sangat cemas saat menyaksikan jalannya persidangan. Ayahnya sedang mencari kematian. Apakah leluhur Han Yun tidak memberitahu keluarga Han tentang Ye Sitian ketika dia meninggalkan alam rahasia tadi? Brengsek. Dia menatap Han Daoshan, tetapi ayahnya sama sekali tidak memperhatikan Han Tian. Sebaliknya, niat membunuh di mata ayahnya terlihat jelas. Mulut Han Tian tertutup rapat, tak seorang pun memperdulikannya. Han Daoshan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melepaskan auranya. Dia bahkan berkata kepada para ahli keluarga Han di sampingnya, kalian jaga Tuan Muda. Tuan Muda mungkin tidak tahu apa yang terjadi saat itu, dan dia mungkin memiliki hubungan yang baik dengan Ye Sitian. Meski begitu, Ye Sitian harus mati karena dia memprovokasi keluarga Han. Biarkan Tuan Muda beristirahat di gunung. Setelah aku membunuh Ye Sitian, aku akan mempertimbangkan untuk mengizinkannya mengurus mayat itu. Suara mendesing. Han Tian hampir pingsan karena marah ketika mendengar itu. Dia lalu melotot ke arah Han Daoshan. Dia ingin mengantarkan mayat Ye Sitian kepadanya. Jika ini terus berlanjut,
bukan mayat Ye Xitian yang akan dikirimkan kepadanya, tetapi mayat Han Daoshan. Han Daoshan tidak menyadari bahaya sedang mengintai. Dia melihat formasi di sekitar alam rahasia roh darah. Kali ini, alam rahasia roh darah terlalu aneh. Pertama, alam itu tertutup kabut, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Selain itu, ada beberapa kali terjadi fluktuasi yang sangat kuat yang terasa di luar wilayah rahasia, yang menandakan bahwa pertempuran yang mengerikan pasti telah meletus. Yang paling aneh adalah bahwa pengikut keluarga Huang dan banyak keluarga lainnya telah meninggal. Sebaliknya, kerugian para pembudidaya nakal kali ini sangat rendah. Namun, kebenaran akan segera terungkap. Meski begitu, dia tidak peduli dengan kebenaran. Dia hanya peduli pada kecil bernama Ye Xitian itu. Tepat pada saat ini, suara yang menggelegar terdengar dan langit dipenuhi awan gelap yang bergulir. Petir dan guntur. Formasi besar alam rahasia roh darah retak terbuka, dan suara mendesing. Sekelompok orang keluar dari celah spasial. Itu adalah Ye Chen, Ji Siqing, Ye Lingtian, dan yang lainnya. Di samping mereka ada Huang Zantian dan para budak lainnya, serta lebih dari 100 anggota Aula Cahaya. Mereka semua keluar sekaligus. Para pengikut keluarga Han mengikuti di belakang mereka dan keluar satu persatu. Kebetulan, lembah ramuan suci masih mengantri untuk keluar. Kamu Xitian. Han Daoshan meraung. Han Daoshan melambaikan tangannya dan melepaskan dao biru es. Ia menghubungkannya dengan energi spiritual di sekitarnya dan mengeluarkan ratusan petir perak, yang jatuh pada senjata yang telah ia siapkan untuk bawahannya, memberi mereka kekuatan. Siapkan formasi. Ratusan kultivator alam raja asal, 15 kultivator alam Dao Yuan, dan 3 kultivator alam kaisar tertinggi menyerang bersama-sama, masing-masing menghunus senjata yang terhubung dengan petir perak. Langit berubah warna saat awan hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Pada saat yang sama, formasi petir terbentuk. Ratusan kultivator alam raja asal membentuk perimeter luar formasi, 15 kultivator alam Dao Yuan membentuk perimeter dalam, dan 3 tetua alam kaisar tertinggi dan Han Daoshan membentuk inti formasi. Tubuh mereka diliputi petir, dan mereka memegang senjata yang dibungkus petir perak. Ular petir mengalir keluar dari kaki mereka. Han Daoshan mengarahkan pedangnya ke Ye Xitian dan berteriak, Ye Xitian, beraninya kau menantang keluarga Han. Kau pantas dihukum. Turunkan senjatamu cepat dan terima kematianmu. Kalau tidak, aku akan mengusut tuntas masalah ini dan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Suaranya bagaikan guntur, menyebar hingga ratusan mil jauhnya, menakuti ribuan pembudidaya nakal yang telah menunggu di luar formasi. Ini adalah formasi petir milik keluarga Han. Pengaturan saat ini akan memungkinkan mereka membunuh ahli alam kaisar tertinggi tingkat ketiga. Para pembudidaya nakal terkejut, tetapi Ye Xitian dan yang lainnya tidak berekspresi saat mereka berdiri di dalam formasi. Mereka menatap Han Daoshan dengan bingung, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Ketua Ola, mengapa kita bertemu dengan orang bodoh ini saat kita keluar? Ye Lingling bertanya dengan heran. Dia menghitung musuh di sekitarnya dan bertanya dengan nada meremehkan, hanya itu. Dia menoleh ke belakang dan melihat Huang Zantian dan budak-budak lainnya. Mereka semua adalah kultivator alam Dao Yuan. Orang tua kolot ini jelas tidak minum obat saat meninggalkan rumahnya hari ini, gerutu Zhou Yan. Tuan Ye, apakah ada yang memukul kepala orang ini hari ini? Atau dia gila? Ye Luo melihat sikap Han Daoshan yang mengesankan dan tidak bisa menahan tawa. Dia melihat sekeliling dan berkata, 15 kultivator alam Dao Yuan. 3 ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Huang Zantian, kalian berdua seharusnya cukup untuk menghadapi mereka, kan? Ya, Nona Luo. Tuan, mengapa saya tidak membawa orang-orang kita dan menghancurkan mereka? Huang Zantian bertanya dengan senyum konyol. Bagaimana menurutmu? Lebih baik tidak mengotori tanganmu dengan sampah seperti ini. Pada saat ini, Huang Zantian, Huang Wuqiang, Wanyan Pojun, dan yang lainnya telah pulih ke kondisi puncak mereka. Mereka dapat bergabung untuk melawan 3 tetua penegak hukum, dan juga Han Daoshan. Han Daoshan melihat dengan saksama barisan Ye Chen dan merasa bingung. Dia berseru, Tuan Muda Huang dan Wanyan. Mengapa kalian berdiri di samping kecil ini? Dia kemudian berteriak, jika kau membantuku membunuh Ye Xitian, keluarga Han akan sangat berterima kasih. Puci. Aduh. Huang Zantian hampir batuk darah,
sementara Ye Luo tertawa. Mereka belum pernah melihat orang sebodoh itu. Tidak bisakah dia mengerti apa yang sedang terjadi? Mengapa dia masih bersikap tangguh? Tuan, otak orang ini sudah rusak. Mari kita tangani dia, kata Wanyan Pojun dengan ekspresi bingung. Teruskan. Ekspresi Ye Chen tenang saat memberi perintah. Dia menatap Han Daoshan dengan sedikit ejekan lalu memerintahkan, semuanya, dengarkan baik-baik. Bunuh anggota keluarga Han yang mengepung kita. Jangan menahan diri. Meskipun keluarga Han dan Han Yun memiliki hubungan, setelah Han Yun berpura-pura gila, dia tidak lagi peduli dengan urusan keluarga Han. Kalau tidak, Han Daoshan juga akan tahu tentang apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, karena Han Yun tidak peduli, Ye Chen tidak akan menahan diri. Ya, Guru, Huang Wuqiang, Huang Zantian, Wanyan Pojun, dan yang lainnya menyerang langsung para ahli keluarga Han seperti serigala dan harimau. Ye Chen juga tidak tinggal diam. Dia mengangkat tombak langit 9 meter dan membidik formasi petir. Esensi darahnya melonjak seperti gelombang laut yang tak berujung. Ujung tombak bersinar terang dan awan di segala arah berkumpul dan berubah menjadi kabut berdarah. Kemudian, dia menusukkan tombaknya ke depan. Bab 1057, siapa yang memburu siapa? Dalam sekejap, kabut berdarah berubah menjadi sungai berwarna merah darah. Kekuatan dahsyat menghancurkan petir yang tak berujung. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga terdengar ketika awan hitam berhamburan dan formasi petir raksasa hancur. Ledakan. Ledakan. Serangan balik itu menewaskan lebih dari 50 orang penggarap alam raja asal seketika, dan 15 penggarap alam Daoyuan dari keluarga Han terus-menerus memuntahkan darah, dan 2 atau 3 penggarap alam Daoyuan tingkat rendah tewas. Kemudian, para budak itu menyerbu ke tengah kerumunan. Para kultivator alam Daoyuan keluarga Han yang terkuat ini hanya berada di alam Daoyuan tingkat ke-7, jadi bagaimana mereka bisa menahan serangan para budak itu? Mereka segera mundur. Orang tua, Huang Wuqiang dan Huang Zantian menyerang Han Daoshan. Mereka melepaskan dao mereka, bertekad untuk membunuhnya. Han Daoshan menahan serangan balik dari penghancuran formasi dan mengayunkan pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Cahaya terang melintas di langit, untuk sementara waktu menghalangi serangan dari 2 jenius alam Daoyuan tingkat 9. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa? Kalian berdua adalah murid jenius dari keluarga Huang, jadi mengapa kalian membantu Ye Xitian? Huang Zantian melepaskan rentetan serangan pedang, menyebabkan awan di sekitarnya bergetar saat ia membunuh lebih dari 20 kultivator alam raja asal dari keluarga Han. Ia kemudian berkata, Ye Xitian adalah tuanku. Beraninya kau memprovokasi dia. Sebagai budaknya yang setia, aku pasti akan membunuhmu. Huang Wuqiang kemudian melepaskan serangan tombak yang hampir menusuk bahu Han Daoshan, tetapi berhasil dihindari pada detik terakhir. Ekspresi Han Daoshan berubah drastis. Dia ragu untuk melawan mereka karena identitas mereka. Bagaimana mungkin? Tanyanya sambil membela diri. Bagaimana kau bisa mengakui Ye Xitian sebagai gurumu? Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Aku merasa terhormat menjadi budak tuan. Sebaliknya, kau berani memprovokasi tuanku. Aku akan menghancurkanmu. Huang Zantian mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Han Daoshan. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Huang, ia juga bisa bertarung di atas levelnya. Han Daoshan menjadi semakin bingung. Tuan muda tertua dan kedua dari keluarga Huang menjadi budak Ye Xitian. Bagaimana? Mengapa? Mustahil. Meskipun dia tidak percaya, situasi di depannya adalah nyata. Pihak Han Daoshan masih baik-baik saja, tetapi Wanyan Pojun dan yang lainnya telah menyerang 3 tetua penegak hukum dari keluarga Han, dan berada dalam jalan buntu. Ketiga tetua penegak hukum itu terkejut saat bertarung. Mereka ingin menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka tidak berani melakukannya karena identitas Wanyan Pojun. Ketika mereka mendengar bahwa 2 orang jenius dari keluarga Huang telah mengakui Ye Xitian sebagai guru mereka, mereka tercengang. Masih ada lebih dari 100 kultivator alam raja asal yang tersisa. Ye Chen tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi dia menyingkirkan tombak langit 9 meter, mengeluarkan pedang surga pembunuh naga, dan melepaskan tebasan kuat yang menelan para kultivator alam raja asal dari keluarga Han. Klang klang klang. Suara logam beradu terdengar ketika untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam sasaran mereka, menghancurkan senjata mereka dan menusuk tubuh mereka.
Satu demi satu kultivator alam raja asal jatuh ke tanah, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 100 di antara mereka telah mati di tangan Ye Chen. Para pembudidaya nakal di kejauhan sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut saat melihat ini. Seseorang mengusap matanya dan berkata dengan heran, Ye Xitian benar-benar membunuh begitu banyak ahli dengan satu serangan pedang. Dia bahkan memperbudak Tuan Muda Sulung keluarga Huang, Tuan Muda kedua, dan murid sulung Sekte Linghai. Ya ampun, apakah Ye Xitian benar-benar seseorang dari generasi muda? Dia terlalu kuat. Para jenius alam Daoyuan tingkat 9 yang tak tertandingi bersedia menjadi budak Ye Xitian dan menyerang Han Daoshan dan yang lainnya. Situasinya telah berubah total. Siapa yang membantai siapa? Mustahil. Aku tidak percaya. Kalian pasti bekerja sama untuk menipuku. Han Daoshan meledak dengan kekuatan. Cahaya tak terbatas berubah menjadi 18 lingkaran cahaya biru es yang mengguncang Huang Wuqiang dan Huang Santian. Dia menyerang Ye Chen dengan tatapan ganas di matanya. Ye Xitian, dasar, beraninya kau membunuh begitu banyak anggota klanku. Aku harus membunuhmu. Ye Chen mencengkeram pedang pembunuh naga surga dengan erat. Bila pedang itu menembakkan ribuan sinar cahaya saat seekor naga darah melilit tubuhnya dan petir tak terbatas melilitnya. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ye Chen mengayunkan pedangnya membentuk busur, dan terasa seolah-olah bulan sabit itu sendiri turun ke bumi. Gelombang kejut yang kuat menghancurkan medan di sekitar mereka. Bulan sabit besar di langit tiba-tiba menghantam dan menghancurkan 18 lingkaran cahaya biru es dalam satu gerakan. Senjata Han Daoshan hancur, dan retakan muncul di lengannya. Kemudian, pedang kuno Qi melesat ke arah 3 tetua lainnya. Pedang Qi menghancurkan segalanya dan melenyapkan segalanya. Pedang itu menghantam tetua berjubah biru, dan sebuah ledakan meletus. Seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama telah meninggal begitu saja. 2 tetua lainnya juga terkena dampaknya. Mereka menyemburkan darah dan mundur, kekuatan mereka sangat berkurang. Di udara, Han Daoshan memuntahkan seteguk darah. Siapa yang mengira bahwa kekuatan Ye Xitian akan tumbuh begitu mengerikan di alam rahasia? Tampaknya mustahil, tetapi itu benar-benar terjadi. Dia terus mundur, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Ye Xitian, aku. Sebelum dia sempat selesai berbicara, Ye Chen sudah muncul di depan Han Daoshan dan melayangkan pukulan. Dulu, kamu membuatku sangat menderita. Aku bilang setelah aku keluar, aku akan membalasmu 2 kali lipat. Hari ini adalah awal dari pembayaran itu. Setelah berkata demikian, Ye Chen menoleh ke arah para kultivator alam Daoyuan dari keluarga Han dan berteriak, jika kalian tidak menyerah, jiwa kalian akan hancur. Bab 1058, dibunuh. Suara Ye Chen terdengar bagaikan gemuruh guntur. Yang paling penting, tak seorang pun menyangka Han Daoshan bukan tandingan Ye Xitian. Keluarga Han adalah salah satu keluarga teratas, dan kekuatan Han Daoshan dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat di keluarga Han. Dia adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi yang bonafit. Terlebih lagi, semua orang tahu kekuatan Ye Xitian saat itu. Meskipun dia misterius, dia tidak begitu menakutkan. Tekanan yang tak terlihat menyelimuti semua orang, membuat mereka ketakutan. Tanpa sadar mereka menoleh ke arah Han Daoshan, dan menyadari bahwa dia tampak sangat lemah. Dia tidak lagi memiliki sikap mendominasi seperti biasanya. Han Daoshan yang terluka parah tentu saja merasakan tatapan mereka. Dia berdiri dengan susah payah dan menatap Ye Chen dengan mata penuh amarah yang tak berujung. Dia tidak mau. Bagaimana mungkin dia kalah dari bocah nakal yang masih awam? Ini sungguh memalukan. Namun, dia tahu betul bahwa dia kalah. Dia ingin tahu apa yang terjadi di alam rahasia roh darah dan mengapa Ye Xitian menjadi begitu menakutkan. Meskipun tubuhnya kesakitan, Han Daoshan menelan seteguk darah. Dasar kecil, beraninya kau meminta anggota klanku untuk menyerah. Beraninya kau menyakitiku. Apa kau tahu dasar-dasar keluarga Han? Apa kau tahu bahwa keluarga Hanku memiliki seorang ahli dari zaman kuno? Jika leluhur tahu, kau pasti akan mati. Bahkan jika kamu adalah ahli alam kaisar tertinggi, kamu tidak memenuhi syarat. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, bayangan hitam melintas dan Ye Chen muncul di depan Han Daoshan. Apa? Ye Chen dengan santai menyerang dengan telapak tangannya dan tulang-tulang Han Daoshan retak. Tulang-tulang itu hampir hancur. Matanya terbelalak,
Karena dia tidak menyangka bahwa bahkan ancaman leluhur yang mengambil tindakan tidak akan menghentikan pemuda di depannya. Kamu masih berani menyentuhku. Aku bersumpah. Namun, tangan Ye Chen sudah mencengkeram leher Han Daoshan. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Tidak perlu bersumpah. Kau tidak bisa membunuhku. Ambillah satu napas terakhir untuk menghirup udara segar. Bahkan jika kamu adalah keturunan Han Yun, aku tidak akan menahan diri. Baiklah, biar ku beritahu rahasia lainnya. Han Yun ada di pihakku. Bahkan jika aku membunuhmu atau menghancurkan keluarga Han, dia tidak akan mengatakan atau melakukan apapun. Mata Han Daoshan terbelalak. Dia secara tidak sadar tidak mempercayai kata-kata Ye Chen, tetapi ketika dia melihat mata Ye Chen, pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa semuanya benar. Ye Xitian sebenarnya mengenal leluhur Han Yun. Yang lebih penting, Han Yun ada di pihak Ye Xitian. Bagaimana ini mungkin? Mata Han Daoshan memerah. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika tangan Ye Chen mengerahkan kekuatan. Naga darah itu menyerbu dan melilit Han Daoshan. Wah! Kekuatan tak terbatas meletus, dan kepala Han Daoshan seketika terlepas. Ye Chen melirik kepala mengerikan di tangannya dan mencibir. Dia dengan santai melemparkan kepala Han Daoshan ke para kultivator alam Daoyuan keluarga Han. Beberapa detik kemudian, dentang, dentang, dentang. 7 ahli alam Daoyuan yang tersisa membuang senjata mereka dan berlutut di hadapan Ye Xitian. Kami menyerah. Kami bersedia melayani Anda seumur hidup. Tangkap mereka, kata Ye Chen. Baiklah, Ketua Aula. Ye Lingling memimpin Zhou Yan dan yang lainnya lalu mengikat ketujuh kultivator alam Daoyuan itu dengan rantai besi besar sebelum menarik mereka ke samping. Sekarang, hanya ada 2 tetua alam kaisar tertinggi yang masih melakukan perlawanan. Mereka telah terluka oleh pedang Qi Ye Chen dan sekarang dikepung oleh para jenius alam Daoyuan tingkat 9, yang mampu melawan mereka yang berada di atas alam kultivasi mereka. Jika pertempuran ini berlanjut, mereka pasti akan mati. Ledakan, ledakan, segala macam kekuatan berkelebat di medan perang saat sosok-sosok itu saling bertarung berulang kali dengan hebat. Haha, Huang Zantian tertawa keras. Dasar anjing tua, beraninya kalian bermimpi mengepung dan menyergap tuanku. Kalian punya nyali, tapi tidak punya otak sedikit pun. Tuanku tidak perlu melakukan apapun. Kami, para pelayan, sudah cukup untuk membunuhmu. Mengapa kau tidak menyerah? Kau hanya mencari kematian. Sebelum tetua itu bisa menjawab, Ye Chen menghunus pedangnya dan untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan mengubah tetua itu menjadi saringan, membunuhnya seketika. Meskipun tingkat kultivasi Ye Chen saat ini tidak tinggi, kekuatan tempurnya pastinya yang tertinggi di antara mereka yang hadir. Bahkan seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat ketiga tidak akan mampu mengalahkan Ye Chen, apalagi 2 tetua alam kaisar tertinggi tingkat pertama ini. Wah! Tubuh tetua itu meledak di udara. Tidak lama kemudian, Huang Zantian membunuh sesepuh lainnya dan mendatangi Ye Chen sambil membawa kepala itu. Dia berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinjunya. Tuan, saya sudah memenggal kepala orang tua ini. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Tatapan tajam Ye Chen menyapu ke kejauhan dan dia berkata perlahan, keluarga Han merasa mereka tidak bisa tersinggung. Namun, aku tidak bisa tersinggung. Beritahu yang lain bahwa jika masih ada orang yang ingin membunuhku, aku akan menunggu di sini. Demi Han Yun, aku tidak akan melakukan apapun lagi. Namun, beritahu mereka bahwa seseorang dari keluarga Han yang berwenang harus datang ke sini dan meminta maaf secara pribadi. Jika tidak, mereka harus menanggung akibatnya. Ye Chen tahu betul, jika dia ingin memenuhi syarat untuk berhadapan dengan klan roh darah dalam 1,5 tahun, dia harus membangun gengsinya. Hanya dengan menunjukkan kekuatannya dia dapat memegang kekuasaan absolut di pegunungan Kunlun. Jika bukan karena Han Yun, keluarga Han pasti hancur. Huf. Semua kultivator nakal terkesiap. Mereka tidak menyangka Ye Xitian begitu kuat. Keluarga Han adalah salah satu keluarga papan atas di pegunungan Kunlun. Meskipun demikian, Ye Xitian telah membunuh kepala keluarga mereka dan meminta para pemimpin mereka untuk meminta maaf secara pribadi kepadanya. Ye Xitian jangan terprovokasi. Di kejauhan, Han Tian menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, anggota keluarga Han lainnya telah melepas segel padanya. Dia mendesah dan berkata tanpa daya, ayah benar-benar tua dan linglung.
Dia hanya ingin menyinggung dewa yang ganas itu. Jika dia tidak menyegel segalanya dan mendengarkanku, mungkin semuanya akan berubah secara berbeda. Sayangnya, Tuan Muda, bukankah kau ingin melindungi Ye Xitian? Tanya seorang lelaki tua di alam kaisar tertinggi tingkat keempat. Melindungi Ye Xitian, Paman Cheng, apakah menurutmu aku punya kemampuan untuk melakukan itu? Han Tian tercengang. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi leluhur sudah mencapai kesepakatan dengan Ye Xitian. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku terburu-buru? Ketika Paman Cheng mendengar ini, dia segera bertanya kepada Han Tian tentang apa yang terjadi di alam rahasia roh darah, dan kemudian dengan cepat memahami keseluruhan cerita. Dia mengusap jenggotnya dan mendesah. Ye Xitian berhasil membunuh 6 orang dari klan roh darah. Dia terlalu kuat. Untungnya, aku tidak menyerangnya tadi, atau aku juga akan mati. Bab 1059, mengunjungi kembali kota Dangsu. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Paman Cheng. Pulanglah. Ye Xitian pasti sudah mengatur beberapa rencana dengan leluhur, jadi mari kita pulang saja, kata Han Tian. Oh benar, beritahu semua orang di keluarga Han untuk tidak membuat masalah bagi Ye Xitian atau menyinggung perasaannya. Baik, Tuan Muda. Paman Cheng segera memberikan serangkaian perintah kepada anggota keluarga Han lainnya. Pada saat yang sama, di pintu masuk alam rahasia roh darah, para jenius dan orang-orang lain dari lembah ramuan suci muncul. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke arah lembah ramuan suci, karena para murid perempuan itu terlalu menarik perhatian. Yang lebih penting lagi, pola pada pakaian mereka sangat jelas dan mudah dikenali karena tercatat dalam buku-buku kuno. Saat lembah ramuan suci muncul, sekelilingnya menjadi sunyi. Para praktisi nakal membelalakkan mata mereka karena terkejut. Lembah ramuan suci. Kami belum pernah melihat murid-murid perempuan ini sebelumnya. Mereka jelas tidak memasuki alam rahasia dari pegunungan Kunlun. Dan pakaian mereka, mungkinkah itu benar-benar lembah ramuan suci? Lembah ramuan suci yang legendaris, yang selalu terpencil, sebenarnya berasal dari alam rahasia roh darah. Lagi pula, mereka bersama Ye Xitian. Ya dewa, Ye Xitian terlalu kuat. Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa para ahli lembah ramuan suci memusatkan perhatian mereka pada seorang pria. Ya Xitian. Pada saat itu, Ye Xitian menjadi semakin menakutkan di hati setiap orang. Apakah kamu butuh bantuanku? Master Sekte Ruo bertanya pada Ye Chen ketika dia melihat situasinya. Ye Chen menatap kerumunan dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melakukan itu. Mari kita tinggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain di mana kita dapat menilai situasi terkini di pegunungan Kunlun. Baiklah. Master Sekte Ruo kemudian memimpin para pembudidaya lembah ramuan suci dan pergi bersama pasukan Ye Chen. Sehari kemudian, di sebuah pegunungan di pegunungan Kunlun. Ye Chen menemukan pegunungan tak berpenghuni di dekat wilayah keluarga Han dan untuk sementara menempatkan semua orang dari lembah ramuan suci, aula cahaya, dan aula gelap di sana. Lebih jauh lagi, dia telah menempatkan 7 ahli alam Dao Yuan yang menyerah dari keluarga Han ke dalam aula gelap. Kekuatan Ye Chen saat ini sudah cukup. Setidaknya, dia sekarang memiliki pengaruh di pegunungan Kunlun. Ye Chen berdiri di puncak gunung, menatap pemandangan di bawah. Dia tahu betul bahwa ancaman terbesar akan datang dalam 1,5 tahun. Para ahli klan roh darah pasti tahu bahwa dia telah membunuh ke-6 anggota klan roh darah itu. Oleh karena itu, sebelum hari itu tiba, dia harus menjadi cukup kuat untuk menghadapi 7 ahli klan roh darah yang akan datang selama batas waktu 100 tahun. Juga, sudah waktunya untuk melakukan perjalanan ke Huaxia untuk memeriksa Xia Ruoxue dan yang lainnya. Dia baru saja mendapat firasat buruk. Melalui beberapa teknik, dia melacak firasat itu ke Huaxia. Sesuatu akan terjadi di sana. Apapun yang terjadi, dia harus pergi secepatnya. Namun, masih ada 2 ancaman yang harus ditangani sebelum dia pergi ke Huaxia. Salah satunya adalah apoteker Xingtian, dan yang lainnya adalah Tuan Jingsui. Sekarang dia telah mencapai alam Dao Yuan, dia memenuhi syarat untuk menghadapi para ahli ini, dan sudah waktunya untuk melunasi beberapa hutangnya. Ye Chen tidak terlalu memikirkan masalah itu. Dia memberi Ye Lingtian beberapa instruksi, lalu memimpin Huang Zantian, Huang Wuqiang, dan yang lainnya menuruni gunung, langsung menuju kota Dangsu. Dari apa yang dia ketahui, kota Dangsu tidak hanya terancam oleh Master Alkimia Xingtian,
tetapi juga oleh keluarga Cui, yang telah menyerah kepada klan roh darah. Huang Zantian dan yang lainnya mengenakan topeng kulit manusia dan mengubah aura mereka, membuat mereka sulit dikenali. Setelah setengah hari, mereka sampai di pinggiran kota Dangsu. Huang Zantian menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Tuan, kita sudah sampai di kota Dangsu. Saya telah mengambil inisiatif untuk menyelidiki keluarga Cui di sepanjang jalan. Selain itu, aku juga sudah menyelidiki kekuatan Master Alkimia Xingtian. Siapa yang harus kita hadapi terlebih dahulu? Ahli Alkimia Xingtian." Ekspresi Ye Chen berubah dingin. "Aku akan menghadapinya terlebih dahulu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam antara aku dan dia. Aku sangat sedih saat itu, tetapi sekarang saatnya untuk membuatnya membayar semuanya dengan bunga. Aku akan berurusan dengan keluarga Cui setelah masalah ini diselesaikan." Di jalan, beberapa kereta kuda melaju kencang. Di dalam kereta kuda itu duduk seorang wanita cantik yang sedang melihat ke depan dengan ekspresi sedih. Dia bergumam, "Ye Chen, orang itu. Aku bekerja keras untuk menyelamatkannya. Aku tidak menyangka dia akan menghilang dalam sekejap mata. Saya benar-benar tidak tahu di mana dia bersembunyi. Apakah dia aman?" Luo Yao. Ye Chen langsung mengenali Luo Yao. Namun, dia sekarang adalah Ye Xitian, jadi Luo Yao tidak mengenalinya. Wah! Tiba-tiba terdengar suara keras, dan kereta Luo Yao kehilangan kendali lalu menabrak tembok, menyebabkan kerikil beterbangan kemana-mana. Di samping kereta, seorang pria berotot sedang melotot ke arah Luo Yao. Bekas luka di wajahnya tampak sangat ganas. Dia mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya ke Luo Yao. "Apakah kamu punya mata? Apa? Maafkan aku, Tuan, saya akan mengganti rugi Anda." Luo Yao keluar dari kereta sambil meminta maaf. Namun, ketika dia melihat orang di depannya, dia segera berseru, "Ah! Cui Yong, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Wajahmu." Status keluarga Luo di kota Dangsu tidak rendah, dan Luo Yao mengenal banyak orang. Orang di depannya adalah Cui Yong. Berdasarkan ingatannya, Cui Yong bukanlah seorang pria yang tampan, tetapi setidaknya ia memiliki penampilan yang agak biasa saja. Kecuali wajah dan aura Cui Yong, orang di depannya tampak sangat berbeda. Perbedaan antara dia dulu dan sekarang seperti perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Dulunya tingginya 1,78 meter, tetapi sekarang tingginya hampir 2 meter. Ini semua berkat Master Alkimia Xingtian." Ekspresi Cui Yong menjadi ganas saat dia perlahan menjadi gila. Dia berteriak dengan marah, "Ini semua karenamu, dasar jalang. Kamu membawa kembali Ye Chen terkutuk itu dan membuat marah apoteker Alkimia Xingtian. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku terluka saat aku pergi mengambil pil itu?" Apoteker Xingtian mengobati lukaku di permukaan, tetapi dia memberiku pil obat yang tidak diketahui. "Ini semua salahmu, dasar jalang." Dia melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, kekuatan besar dari tubuhnya menciptakan lubang di tanah. Saat retakan menyebar, seolah-olah terjadi gempa bumi. "Luo Yao, kali ini, keluarga Luo tidak mengirim ahli untuk menjagamu. Kebetulan saja aku juga tidak ingin hidup lagi. Karena aku tidak bisa membalas dendam pada Master Alkimia Xingtian, apalagi menemukan kecil Ye Chen, aku hanya bisa membunuhmu hari ini untuk melampiaskan amarahku." Cui Yong tiba-tiba menyerang ke depan dan melepaskan tebasan keras dengan pedangnya. Ki pedang itu panjangnya beberapa kaki dan mengiris pelayan di depan Luo Yao menjadi dua bagian. Dia bermandikan darah pelayan itu, tetapi dia menjadi lebih gila saat mengejar Luo Yao. Bab 1060, Konferensi Alkimia. Luo Yao fokus pada alkimia, jadi kultivasi bela dirinya tidak tinggi. Tentu saja, dia tidak cukup kuat untuk menghentikan Cui Yong. Dia baru saja datang ke sini hari ini untuk mengurus beberapa hal. Lagi pula, siapa di kota Dangsu yang berani menyentuhnya? Sayangnya, Cui Yong yang gila melakukannya. Wajahnya pucat saat dia tergesa-gesa meminum pil, berencana menggunakan teknik itu untuk melarikan diri. Akan tetapi, sebelum dia bisa menggunakannya, dia diganggu. Pada saat ini, Luo Yao benar-benar dalam keadaan menyedihkan. Ketika Ye Chen melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya situasi di kota Dangsu telah berubah setelah pertempuran itu. Kalau tidak, Luo Yao tidak akan diserang oleh orang seperti itu di masa lalu. "Luo Yao, oh Luo Yao, giliranku untuk menyelamatkanmu hari ini."
Huang Zantian. Ye Chen melambaikan tangannya. Lakukan. Ye Chen bahkan tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi terhadap sampah alam raja asal seperti Cui Yong, karena hal itu merendahkan harga dirinya. Ya, guru. Sosok Huang Zantian melesat maju secepat kilat. Kilau biru es mengalir di antara ujung jarinya, berubah menjadi tombak panjang. Dia menusukkan tombak itu dengan cepat, dan ki tombak yang dihasilkan saling bersilangan, membentuk jaring. Jaring itu berbunyi dan menjepit Cui Yong ke tanah tanpa peringatan apapun. Ular petir terus-menerus mencabik dan menarik tubuh Cui Yong, melahap energi spiritual dan esensi darahnya. Aduh, siapa itu? Keluar. Cui Yong tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya membuka mulutnya dan terus berteriak. Mendengar suara itu, Luo Yao pun berhenti. Ia berbalik dan melihat Huang Zantian. Ia sedikit terkejut dan bertanya, siapa kamu? Tuan, aku sudah menangkap orang ini. Huang Zantian memegang tombaknya dan setengah berlutut. Ia membungkuk kepada Ye Chen. Tingkat kultivasi orang ini terlalu lemah. Aku khawatir ia tidak akan mampu menahan jaringku lama-lama. Menguasai. Luo Yao tertegun dan berpikir dalam hati, orang ini adalah seorang kultivator yang sangat muda dan kuat, namun dia menyebut orang di depannya sebagai gurunya. Jika jenius alam Daoyuan ini hanya cocok menjadi budak, lalu seberapa kuat tuannya? Seseorang seperti itu benar-benar menyelamatkanku. Luo Yao merasa pusing. Ye Chen berjalan perlahan. Tubuhnya dikelilingi oleh kilau samar, yang membuatnya tampak lebih misterius. Luo Yao menatap Ye Chen dan merasa aneh. Pemuda ini, sepertinya aku tidak bisa mendeteksi apapun tentangnya. Siapakah orang jenius yang tak tertandingi itu? Halo, namaku Luo Yao. Luo Yao masih memberanikan diri dan melangkah maju dengan malu-malu. Ia membungkuk kepada Ye Chen dan tersenyum tipis sambil berkata, terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini, Tuan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Kamu Sitian. Ye Chen memaksakan senyum. Kamu Sitian. Ye Sitian dari peringkat deklarasi surga. Luo Yao terkejut. Kamu Ye Sitian. Dia sangat gembira. Matanya dipenuhi bintang. Kau Ye Sitian yang membunuh Xiang Yingji. Bukankah aku mendengar bahwa kau memasuki alam rahasia roh darah? Ujian di alam rahasia roh darah telah berakhir, jadi aku pergi. Apakah kamu tahu di mana Master Alkimia Xingtian berada? Ye Chen bertanya dengan tenang. Apakah Anda mencari alchemy Master Xingtian untuk memurnikan pil obat? Luo Yao terdiam sejenak sebelum berkata, tidak baik bagi Tuan Ye untuk mencari alchemy Master Xingtian sekarang. Orang ini, Cui Yong, pergi untuk mengambil pil obat keluarga Cui ketika alchemy Master Xingtian sedang dalam suasana hati yang buruk, yang mengakibatkan dia berakhir seperti ini. Mungkin tingkat kultivasimu sangat tinggi, tetapi alchemy Master Xingtian adalah ahli alam kaisar tertinggi. Sebaiknya kau pergi mencari alchemy Master Ling Yi saja. Selain itu, dalam 3 hari, kota Dangsu akan mengadakan konferensi alkemi. Akan lebih mudah pada saat itu. Konferensi alkimia. Apakah para master alkimia dari kota Dangsu akan berpartisipasi? Tanya Ye Chen. Ya, konferensi alkimia seharusnya diadakan 10 tahun lagi, kata Luo Yao serius. Namun, keluarga Cui dan Wang, serta alchemy Master Xingtian dan alchemy Master Guyi, mengusulkan untuk mengadakannya terlebih dahulu dan membujuk alchemy Master dan keluarga lainnya. Jadi, acaranya akan diselenggarakan dalam 3 hari. Tujuannya adalah untuk menguji alkemis baru. Pada saat yang sama, beberapa master alkemis akan secara pribadi memurnikan pil bermutu tinggi yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi bahkan para ahli alam kaisar tertinggi, meskipun dalam batas tertentu. Pada saat itu, Tuan Ye akan dapat pergi ke konferensi alkimia dan mendapatkan beberapa pil obat ini. Luo Yao kemudian menatap Huang Zantian dan yang lainnya dan berkata, aku tidak menyangka kalian akan memimpin begitu banyak jenius muda. Mengapa kalian tidak bersaing untuk memperebutkan posisi 10 jenius teratas di pegunungan Kunlun? Aku merasa bahwa dengan kultivasi dan kekuatan tempurmu, kamu pasti bisa mengambil salah satu posisi. Ye Chen tersenyum. 5 tahun kemudian, dia bahkan tidak tahu di mana dia akan berada. Mungkin di tempat itu, mengapa dia masih bersaing untuk mendapatkan penghargaan yang tidak ada gunanya itu. Dia tidak peduli dengan peringkat pegunungan Kunlun, karena tempat ini hanyalah batu loncatan baginya. Apa yang sebenarnya ia pedulikan adalah makam samsara dan rahasia yang dikandungnya. Saya tidak akan melawan mereka untuk posisi itu.
Saya serahkan saja pada pengikut saya. Luo Yao tersentak dan menatap pemuda di depannya dengan heran. Fakta bahwa pengikut Ye Xitian memenuhi syarat untuk memperjuangkan posisi tersebut sudah menunjukkan banyak hal. Para jenius muda yang sombong itu hanya akan tunduk pada seorang ahli yang jauh lebih kuat dari mereka. Dalam hal itu, kekuatan Ye Xitian tidak terduga. Mungkin Ye Xitian telah mencapai alam kaisar tertinggi sejak lama. Jika memang begitu, tidak mengherankan jika dia meremehkan 10 jenius teratas pegunungan Kunlun. Tiba-tiba, Luo Yao teringat sesuatu dan berkata dengan gugup, "Tuan Ye, Anda telah menyelamatkan saya. Mengapa Anda tidak ikut saya ke kediaman keluarga Luo? Saya ingin mengadakan jamuan makan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Keluarga Luo akan membalas budi Anda dengan sangat baik." Dia tahu betul bahwa kecelakaan Cui Yong pasti akan membuat keluarga Cui waspada. Jika mereka menemukan tempat ini, itu akan merepotkan. Baiklah, Ye Chen setuju tanpa ragu. Sebuah bola api meledak dari ujung jarinya dan langsung membakar Cui Yong menjadi abu. Tuan Ye, kumohon. Luo Yao secara pribadi memimpin jalan. Saat mereka berjalan, dia berkata dengan cemas, semua murid keluarga Cui memiliki token kehidupan, yang terhubung dengan tablet masing-masing di kediaman keluarga mereka. Cui Yong sudah meninggal, jadi keluarga Cui pasti tahu. Tuan, tolong datanglah ke keluarga Luo kami sesegera mungkin. Tidak perlu. Keluarga kecil seperti mereka tidak perlu dikhawatirkan. Nada bicara Ye Chen tenang. Luo Yao, kudengar keluarga Luomu berfokus pada alkimia. Tapi kamu berkultivasi. Kenapa begitu? Luo Yao menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sedikit malu, aku juga ingin terbang dengan pedang dan mengendarai angin sejauh ribuan mil. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku di ruangan gelap untuk memurnikan pil. Namun, bakat menentukan segalanya. Kultivasi sulit bagi anggota keluarga Luo sepertiku. Sebelum Luo Yao dapat menyelesaikan kata-katanya, teriakan marah terdengar di telinga semua orang bagaikan sambaran petir. Beraninya kau membunuh murid keluarga Cui. Keluar dan mati saja.